Informasi pertama, pemirsa, sebanyak 40 adegan dilakukan dalam rekonstruksi dugaan kasus pembunuhan korban AG yang dilakukan oleh pasangan suami istri EG dan AF dan rekannya MN. Kanit Resum Satreskrim Polres Tarakan, Ibda Muhammad Farhan menjelaskan, dalam rekonstruksi yang dilakukan 3 TKP terpisah, diketahui kedua tersangka IG dan AF yang masih memiliki hubungan sepupu dengan korban sudah merencanakan penculikan dan penyekapan terhadap korban AG saat berada di TKP pertama, yakni kandang ayam milik tersangka. Penyekapan dan pembunuhan terhadap korban AG terjadi di TKP kedua, yakni lokasi kandang ayam milik korban. Setelah itu di TKP ketiga, yakni kebun nanas yang tidak jauh dari kandang ayam milik korban, menjadi tempat EG, AF dibantu MN menguburkan korban. Adapun ketiga TKP, tempat peristiwa dugaan pembunuhan berencana tersebut terjadi berada di perumahan PNS RT 1, Kelurahan Juwata Permai. Diketahui sebelum dikubur di kebun nanas, korban sempat dibawa ke Gunung Selatan, Binalatung, dan Amal Lama menggunakan mobil, di mana pada saat itu korban diketahui masih hidup, namun kembali ditikam oleh tersangka untuk dipastikan meninggal. Atas perbuatan para tersangka dikenakan pasal 340 Junto 338 yakni pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Saat ini ada 40 adegan. Di saat reka ulang memang ada beberapa adegan yang berdasarkan dari keterangan tersangka yang adanya tidak persesuaian. Makanya kami melakukan adegan dari berbagai versi dari tersangka. Dan semua total 40 adegan yang kami laksanakan. Ada 3 TKP dalam pelaksanaan reka ulang. Yang pertama adalah di kandang ayam milik tersangka sendiri, milik orang tua tersangka, yaitu di mana dia melaksanakan perencanaan terhadap penculikan ataupun penyekapan dari korban itu sendiri. Kemudian TKP kedua adalah kandang ayam milik korban itu sendiri, yang dimana disitulah dimulainya korban ini ditodong dan diikat oleh tersangka bersama tersangka yang lain merupakan istrinya. Terpisah, ibu korban Jumiati menjelaskan pihak keluarga berharap agar hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya, agar hal ini dapat dijadikan pelajaran juga bagi orang lain agar tidak mudah melakukan tindak kriminal dengan sadis kepada orang lain. Dirinya sendiri berharap dalam proses persidangan nantinya hakim memberikan putusan yang setimpal dengan perbuatan para tersangka, dikarenakan korban tidak hanya dibunuh dengan sadis tetapi juga ada dugaan penyiksaan terhadap korban sebelum akhirnya dibunuh. Pihaknya tidak menerima bila nanti para tersangka hanya dihukum 20 tahun. Dirinya nilai hukuman mati sudah pantas diberikan kepada ketiga pelaku. Janganlah ada istilahnya hukum yang kita berharap hukumlah orang pembunuh yang setimpal lah, jadi tidak semau-maunya dikit-dikit membunuh. Kalau cuma vonis cuma 20 tahun, sebentar aja nyawa tidak ada apa-apanya dengan vonis 20 tahun. Jadi nanti sebentar ada lagi yang membunuh. Kita haraplah kalau bisa hukuman mati dikasih orang begitu. Kita harap yang setimpal lah, karena sekarang banyak permainan yang melobi. Jangan sampai istilahnya kita tuh gara-gara begitu kita dipermainkan saja. Mudah-mudahan nanti mahkamah itu bisa kasih yang setimpal hukumannya, karena ini dia bunuh anakku, bukan dia bunuh, disiksa dulu. Kalau Sambo mungkin masih ditembak mati, ini anakku disiksa dulu berapa hari baru dibunuh. Cica Andriani melaporkan.